Video ini berisi praktik percakapan coaching secara triad, 3 orang, yaitu, saya Muhammad Athoillah, Bapak Abdullah, dan Bapak Muhammad Didin Nasiruddin. Praktik ini terdiri dari 3 siklus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat dari ini ya. Alhamdulillah Pak Didin, kita hari ini akan melaksanakan praktek coaching ya. Nah, untuk melaksanakan praktek coaching ini ada rubrik penilaian yang akan digunakan dalam percakapan coaching ini. Nah, kira-kira Pak Didin sudah mengetahuikah hal itu? Sudah Bapak. Alhamdulillah, saya nanti melakukan pengamatan rubrik penilaiannya sesuai dengan yang ada di LMS. Yang di LMS ya. Yang seperti yang di LMS itu ada 4 kompetensi Pak ya. Yang pertama adalah pertanyaan berbobot, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberdayakan coach, dan yang keempat kehadiran penuh. Itu Baik, dari keempat itu yang spesifik yang ingin jenengan kembangkan yang mana Pak dalam kegiatan kita di observasi ini? Ya. Untuk saat ini saya akan memfokuskan pada pertanyaan yang berbobot dan memberdayakan coaching. Pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching ya? Baik. Kira-kira Pak Idin untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang diinginkan seperti apa? Dengan saya memberikan pertanyaan terbuka, dengan itu harapan saya bisa memberdayakan coaching, sehingga bisa membuat rencana aksi yang lebih spesifik dan untuk mendorong pengembangan ide coach biar lebih kreatif dan coach bisa minta diberikan kritik dan sarannya. Oke, itu Pak ya. Jadi indikatornya adalah bisa membuat coach lebih spesifik dalam membuat rencana aksi. Begitu ya? Baik Pak Idin, kita lanjutkan di sesi praktek coaching dengan sama Pak Abdullah. Silakan, monggo. Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam. Duduk Pak. Ada waktu sebentar Pak Didin? Oke, bisa, monggo. Gini Pak Didin, saya ada masalah di kelas itu Pak Didin. Anak itu yang selalu aktif dalam pembelajaran itu. Iya, ada apa ya Pak? Mungkin bisa digambarkan kondisinya seperti apa di kelasnya? Yang anak aktif tadi Pak Didin. Iya. Seperti gini Pak Didin, anak itu aktif. Yang pertama, dia suka mengganggu teman dengan cara bisa temannya itu ditepuk-tepuk, kemudian pindah tempat itu. Kemudian dan yang sering itu kalau anak ini sering ngambil ballpoint. Nah, ballpointnya itu diketok-ketokkan mejanya berkali-kali agar temannya itu gagal fokus ke Mas Satyanya itu. Kayaknya seperti itu anak yang aktif itu Pak Didin. Oke, seperti itulah harapan pengennya Pak Abdul itu seperti apa nanti di kelasnya itu? Pembelajaran yang saya inginkan kondisi Mas Satya itu. Nah, saya itu ingin pembelajarannya itu yang pertama itu interaktif itu Pak Didin, kemudian berbasis praktik, kemudian contohnya pembelajaran bahasa Indonesia yang ingin saya terapkan itu teks prosedur itu Pak Didin. Nah, anak-anak itu bisa membuat langkah-langkah pembelajaran tentang teks prosedur, dia sendiri yang menentukan ingin membuat apa. Kemudian inginnya langsung dipraktekkan juga itu Pak Didin. Keinginan saya itu yang berbasis praktik langsung itu, intinya kayak gitu. Coba digambarkan kalau kita bicara skala, Pak Abdul itu pengen yang sekarang ini tuh skalanya seperti apa? 1 sampai 10 pada saat pembelajaran sekarang itu seperti berapa? Yang ada masalah Mas Satya itu Pak. Iya. Kayaknya ya kalau kondisi seperti itu 5 Pak Didin. Karena saya masih praktiknya itu bukan praktik sih, berbasis ceramah itu Pak Didin. Mungkin Mas Satya tadi agak pingin cari perhatian gitu. Nah, kalau sudah tahu itu
ini nanti Pak Abdul pengen meningkat sampai skala berapa biar bagus? Yang saya harapkan itu, yang diharapkan. Kayaknya dalam kondisi seperti itu yang saya harapkan mungkin antara 8 atau 9 itu sudah sangat baik bagi saya. Bagus ya. Sekarang posisi Pak Abdul yang ingin Pak Abdul capai, kira-kira apa usaha Pak Abdul untuk bisa mencapai di posisi 9 tadi? Yang ini pembelajaran yang aktif tadi. Mungkin yang pertama tadi itu pembelajaran kontekstual, di mana anak-anak itu pembelajarannya langsung berbasis praktik. Seperti yang tadi Pak Didin, anak itu kan membuat teks prosedur kan tadi tentang bahasa Indonesia, kemudian anak itu menentukan sendiri. Contohnya, Pak, saya bolehkah membuat teks prosedur tentang jus apel? Boleh. Kemudian anak-anak itu menentukan tersendiri gitu. Kemudian alat dan bahannya juga menyiapkan gitu. Dan kelompok yang lain apakah sama? Kemungkinan saya inginnya mereka ya sesuai dengan keinginan sendiri, boleh berbeda-beda. Kayak langsung setelah itu baru mereka action untuk mempraktikannya. Mungkin kayak begitu Pak Didi. Jadi biar berpengalaman. Berpengalaman gitu. Mungkin ada usaha yang lain selain itu Pak Abdul? Selain yang kejadian tadi, mungkin yang paling mendesak itu Pak Didi. Kayaknya Mas Satya. Mas Satya tadi kayaknya kan perlu perhatian khusus. Kemungkinan saya melakukan pendekatan yang pertama untuk Mas Satya dulu, yaitu dengan segitiga restitusi. Kayaknya demikian Pak Didi. Mungkin apakah bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk Mas Satya ini, Pak Abdul? Kayaknya besok itu sudah bisa Pak Didin, karena insya Allah setiap hari itu saya dari sekolah, jadi langsung besok saya action untuk melakukan tindakan segitiga restitusi sama Mas Satya itu. Kira-kira nanti siapa yang bisa membantu Pak Abdul dalam menjalankan seperti itu Pak Abdul? Yang bisa dibuat kolaborasi itu Pak? Iya. Kayaknya yang paling baik itu adalah guru satu jenjang. Sepertinya Bu Vira. Kenapa saya itu ya? Karena Bu Vira itu yang pertama itu mengetahui karakter anak Pak Didin. Yang kedua, Bu Vira itu sudah terbiasa tentang praktik. Kayaknya menyenangkan itu. Saya kira Bu Vira yang bisa untuk membuat kolaborasi lebih bagus. Sekarang saya tanyakan bagaimana perasaan Pak Abdul setelah bercerita seperti ini tadi? Alhamdulillah, dalam pembicaraan ini saya bisa membuat dua kesimpulan Pak Didin. Iya. Yang pertama tadi, pembelajaran itu yang pertama saya kan ceramah. Yeah. Kemudian saya ingin pembelajaran itu kontekstual dan berbasis praktik, yaitu tentang teks prosedur, di mana anak itu bisa menentukan sendiri dengan kelompoknya. Kemudian anak itu bisa mempraktikkan dengan pengalamannya, dia bisa demonstrasi. Dan yang kedua yaitu saya dapat kesimpulan tentang Mas Satya, yang anak itu selalu aktif tadi, dengan cara segitiga restitusi untuk melaksanakan itu. Kayaknya itu yang pembicaraan yang bisa saya ambil hari ini. Baik Pak Abdullah, saya tidak sabar mendengar cerita nanti setelah dilaksanakan gagasan-gagasan yang tadi. Nanti saya harapkan nanti bisa berkolaborasi dengan Bu Vira tadi. Saya tunggu cerita selanjutnya. Terima kasih Pak Didin, sehingga saya bisa. Terima kasih Pak Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Didin sudah melaksanakan praktek coaching dengan Pak Abdullah. Ya, gimana Pak? Perasaannya? Alhamdulillah. Lega, ya? Lega Pak. Ya, baik Abdullah. Menurut Abdullah sendiri kompetensi yang sudah dilaksanakan yang mana Pak? Alhamdulillah ini tadi sudah terlampaui yang dua fokus tadi saya, yang itu memberdayakan koji dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Alhamdulillah ya. Ya. Saya juga lihatnya sama seperti itu. Pak Didin sudah melaksanakan coaching dengan baik melalui sesuai dengan audita, juga mengembangkan kompetensi yang jenengan sampaikan di awal, yaitu pertanyaan berbobot kepada koji dan juga menggunakan pertanyaan terbuka. Luar biasa Pak Didin ya.
Baik Pak Yudin, kemudian kalau ada praktik lagi misalkan atau dengan melaksanakan coaching lagi di sekolah atau bersama anak-anak, itu kira-kira kompetensi yang ingin jenengan kembangkan yang lagi itu yang mana? Lah, itu Bapak kan tadi ada 4 kompetensi inti, Ya. itu yang 2 alhamdulillah sudah terlampaui, yang 2 belum. Ini saya selanjutnya ingin memfokuskan lagi di mendengarkan aktif dan kehadiran penuh atau presence. Mendengarkan aktif dan kehadiran penuh ya. Ya. Berikutnya. Baik Pak Didin, terima kasih yang luar biasa. Sampai ketemu lagi di siklus berikutnya. Terima kasih Bapak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tetap semangat Pak. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Gini Pak Ato, Baik. dalam rubrik penilaian sebagai coaching, kira-kira apa yang ingin diharapkan? Oke Pak, dalam rubrik yang akan saya di penilaian ini dalam praktek coaching ini saya akan mengikuti apa yang rubrik yang ada di LMS Pak. Jadi saya mencoba untuk mengembangkan semuanya. Oh gitu. Nah baik Bapak, kira-kira kompetensi ini kan coaching itu ada 4 tadi. Iya, Pak. Yang pertama itu adalah pertanyaan berbobot. Oke. Yang kedua mendengarkan aktif. Oke. Yang ketiga memberdayakan coaching. Yang keempat adalah kehadiran penuh. Kira-kira Pak Ato ini mau fokus yang mana? Sebenarnya saya pengen mengembangkan semuanya sih Pak. Kalau nanti mampu saya kembangkan, tapi yang paling saya pengen kembangkan saat ini adalah saya pengen menggunakan yang pertanyaan berbobot sama kehadiran penuh Pak. Berarti Ya. sekarang coaching pusatnya itu pada pertanyaan berbobot sama Kehadiran penuh. Iya Pak, itu. Oh, iya, iya. Jadi saya pengen 2 itu Pak. Baik Pak, berarti ada 2 kompetensi tadi. Dengan ketercapaian itu, kira-kira yang diharapkan itu apa dari 2 tadi? Baik Pak, dengan pertanyaan berbobot saya ingin nanti Kuci ini bisa menemukan dengan dirinya sendiri akar permasalahan dari yang dia hadapi. Kemudian dengan pertanyaan berbobot juga saya ingin Kuci ini menemukan sendiri solusinya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan bobot si Kuci ini sudah bisa sang Kuci ini sudah bisa mencari sendiri permasalahannya, menemukan sendiri permasalahannya. Seperti itu Pak. Kemudian untuk kehadiran penuh saya ingin benar-benar menghargai teman saya Kuci yang ingin menyelesaikan masalah ini, karena dengan kehadiran penuh saya bisa menghargai teman saya ini Pak. Itu Pak. Saya tidak sabar untuk praktiknya. Silakan bisa praktik sama Pak Didin. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdullah. Baik. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Maka ini silahkan duduk. Nggih. Ya, Pak Ato, maaf mengganggu waktunya. Oke, siap Pak Yudin. Gimana? Ya, ini loh. Saya ada. Kayaknya kok raut wajahnya itu kayaknya Iya. menyembunyikan sesuatu itu. Saya Kayaknya butuh di. ada suatu permasalahan di kelas saya. Oh, ada permasalahan. Nggih. Iya. Baik, ada permasalahan nggih. Baik. Mungkin bisa diceritakan Pak Yudin, kira-kira masalahnya itu seperti apa? Ini loh, di kelas saya itu ada anak bernama Erlangga. Ya. Setiap waktu pelajaran itu dia kurang fokus, Pak. Oh, gitu. Kurang fokus. Ini pelajaran apapun, matematika, IPA, itu kurang fokus. Ya. Nah ini saya bingung, kalau tidak fokus seperti ini kan nanti nilainya akan berkurang atau jatuh. Bagaimana ya Pak? Tujuan pembelajarannya nanti tidak tercapai begitu Pak? Iya, tidak tercapai KKM-nya nanti. Baik Pak Didin punya permasalahan, ada salah satu anak yang namanya Erlangga kurang fokus gitu nggih. Iya. Jadi Pak Didin datang ke sini, kita fokus membicarakan untuk menyelesaikan Mas Erlangga ini nggih, bagaimana Iya. Mas Erlangga ini bisa kembali fokus begitu. Iya Pak. Begitu Pak Didin nggih. Iya. Baik, dari yang Pak Didin sampaikan, kita cari permasalahannya dulu Pak ya. Iya. Kita cari permasalahan dulu, mengapa sih Mas Erlangga kok nggak fokus ini. Nah, kira-kira menurut Pak Didin apa sih yang menyebabkan Mas Erlangga seperti ini? Kalau saya lihat ya Pak, ini kurang fokusnya itu kayak masalah perut. Sepertinya belum makan Pak. Belum Iya. makan. Oke. Belum sarapan kayaknya Pak. Ya. Yang lain Pak mungkin ada lagi?
Terus sama ini apa masalah lihat materi, lihat papan terlalu jauh kayaknya Lihat papan terlalu jauh, nggih. Lihat papan terlalu itu, jauh. dua itu, Pak. Dua itu, baik. Masalahnya di sini ada dua nggih yang jenengan garis bawahi bahwa Mas Erlangga ini ada masalah di perut, kemudian belum sarapan karena masalah perutnya, dan kemudian lihatnya terlalu jauh. Begitu Pak Didin. Baik. Menurut Pak Didin, dengan masalah ini kira-kira ada masalah lain nggak yang membuat Mas Erlangga seperti ini? Sepertinya dia kurang diperhatikan sama orang tuanya. Kurang diperhatikan sama orang tuanya ya. Jadinya orang tuanya belum masak pada saat anaknya berangkat sekolah. Oh, ini kalau mungkin Pak Didin dapat informasi orang tuanya ini pekerjaannya apa? Nah, ini saya tanyakan ke tetangganya, itu Azam bilang kalau orang tuanya Mas Erlangga ini berangkat pagi, gelap, pulang gelap, maghrib, berangkat subuh pulang maghrib, seperti itu. Oh gitu ya. Baik Pak Didin, kita dari permasalahan ini kira-kira menurut jenengan itu solusinya itu kayaknya bagaimana Pak ya? Ayo. Kayaknya seperti apa ya solusinya untuk Mas Erlangga ini? Ini mungkin rencana Pak Didin punya gambaran ya, mau bagaimana si Erlangga ini biar bisa fokus begitu. Ya. Rencana saya kalau memanggil orang tuanya kan masih itu belum bisa ketemu, nanti saya coba atur jadwal. Tapi nanti saya tanyakan ke koordinator paguyubannya dulu Bapak, biar lebih pendekatan terlebih dahulu ke wali murid tersebut. Baik, itu dari sisi orang tuanya Pak ya? Iya. Jenengan mau memanggil. Kemudian kalau Pak Didin punya solusi dengan si anak ini, dengan Mas Erlangga ini seperti apa Pak? Nanti kalau masalah yang terlalu jauh duduknya, nanti saya pindah dulu duduknya dekat dengan guru atau mendekati papan, biar penglihatannya nanti lebih jelas dalam penyampaian materinya. Baik, itu untuk yang dia tidak fokus gara-gara terlalu jauh. Nah, untuk yang tadi masalah perutnya tadi Pak, mungkin Pak Didin punya solusi khusus buat Mas Erlangga ini. Nanti saya coba hubungi, kalau tidak bisa ketemu saya telepon dulu orang tuanya. Nanti saya sampaikan bahwa pentingnya sarapan sebelum sekolah dimulai, agar anak itu fokus dalam mendapatkan materi yang dipelajarkan. Baik, jadi ada dua solusi Pak ya. Yang pertama memanggil orang tua untuk kasus untuk kejadian yang Mas Erlangga nggak fokus ini, kemudian memindahkan tempat duduknya Mas Erlangga ke lebih dekat dengan tempat duduk. Nah ini mungkin Pak Didin punya solusi yang lain untuk Mas Erlangga khususnya masalah perutnya ini. Tadi kan sudah disampaikan orang tua pentingnya sarapan. Kira-kira ada yang lain nggak? Nanti saya mungkin dalam waktu dekat saya beritahu. Nanti saya beritahu bahwa sebelum masuk boleh makan dulu atau membawa bekal, jadi dimakan di sekolah, kalau tidak memungkinkan dimakan di rumah. Baik, Pak Didin, dari permasalahan Mas Erlangga ini ada 3 solusi yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah memanggil orang tua, kemudian kalau perlu membuat jadwal pertemuan dengan orang tua, kemudian memindahkan Mas Erlangga ke depan untuk lebih dekat dengan papan tulis. Yang ketiga adalah memperbolehkan Mas Erlangga sarapan dulu sebelum masuk. Nah, dari ketiga solusi ini kalau jenengan rencanakan menjadi sebuah aksi begitu, seperti apa Didin? Langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya nanti paling yang mendekati paling cepat ini nanti yang pertama itu tadi saya ajak biar itu berbagi sama temannya, atau paling tidak dia membawa bekal dari rumah dan dimakan sebelum jam masuk sekolah, biar itu lebih fokus. Dan kalau yang tempat duduk tadi saya meminta anak-anak untuk berbagi tempat duduk yang di paling depan atau duduk di sebelah guru, biar Ananda Erlangga ini lebih fokus pembelajarannya. Baik. Rencana aksi Pak Didin yaitu meminta anak-anak untuk
berbagi ya dengan Iya. Mas Erlangga, kemudian juga meminta Mas Erlangga membawa bekal, kemudian juga nanti memindahkan tempat duduknya ke depan. Iya. Gitu nggih. Iya. Itu rencana aksinya nggih. Iya. Baik, Pak Didin, kira-kira dari rencana aksi yang akan jenengan lakukan itu siapa saja Pak yang terlibat? Nanti saya akan meminta tolong ketua paguyuban tadi. Ketua paguyuban nggih. Ketua paguyuban kelas, dan juga saya meminta saran ke teman sejawat. Seperti apapun tetap satu kelas nanti saya biar jika ada permasalahan yang sama nanti agar ketemu solusi yang tepat di kelas yang lain. Seperti itu. Untuk kepala sekolah Pak? Kepala sekolah juga saya tembusi, meskipun bagaimanapun itu penanggung jawab sekolah tetap kepala sekolah. Oke, baik Pak Didin ya. Sudah melibatkan beberapa teman, ketua pengembangan paguyuban, kemudian teman sejawat, dan juga kepala sekolah ya. Nah ini menurut jenengan apa ini dilaksanakan? Ini besok sudah bisa jalan. Bisa ya? Ya, karena daerah ini tidak terlalu jauh ketinggalan materinya. Oke, langsung besok ya berarti karena ini urgent begitu ya. Ya. Baik, oke Pak Didin, kita sudah menemukan banyak solusi ya. Menurut jenengan bagaimana nih perasaannya sudah ngobrol, sudah melaksanakan percakapan ini? Menurut Pak Didin bagaimana perasaannya? Alhamdulillah saya pun Bapak, terima kasih atas waktunya bisa sharing seperti ini, saya merasa senang sekali Bapak. Oke, baik. Kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya Kita ngobrol kali ini. Ya, saya akan beri pengertian kepada anak-anak bahwa sebelum sekolah atau sebelum pembelajaran berhasil itu utamakan sarapan, biar fokus di pembelajarannya, dan juga kalau ada yang tidak terlihat atau kurang jelas pada materi yang disampaikan di papan, bisa bilang ke Bapak Ibu Guru, biar nanti Bapak Ibu Guru yang akan menata komposisi duduknya. Oke, Pak Didin ya, pertemuan kita kali ini kita tunggu aksi nyatanya dan tunggu aksi yang diaplikasikan. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi, oke? Siap. Ya, selamat mencoba. Oke. Terima Terima kasih. Salam wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah Pak Atta, dari percakapan coach sama coaching tadi sudah diselesaikan. Kira-kira kompetensi ini apa tadi yang sudah Bapak kembangkan? Alhamdulillah dengan yang pertama adalah pertanyaan berbobot. Ya, alhamdulillah dengan pertanyaan berbobot yang sudah saya lakukan, Uci bisa menemukan ide-ide untuk bisa menemukan solusinya. Kedua, bagian penuh saya di situ. Saya menganggap apa yang menjadi permasalahan Uci ini jadi permasalahan saya juga, sehingga saya betul-betul merasa bahwa ini harus masalah saya juga, sehingga ini harus saya selesaikan. Itu Pak. Baik Pak Atta, tadi benar yang panjenengan sampaikan. Tadi yang pertama adalah sudah sesuai dengan alur kita yang saya lihat tadi. Terima kasih Pak. Kemudian Pak Atta tadi yang pertama yaitu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, sehingga coachingnya itu merasa seakan bisa mengetahui jawabannya sendiri. Yang kedua tadi yaitu mampu kehadiran penuh. Yang saya rasakan tadi adalah Bapak saat coaching itu sangat santai. Kemudian sehingga coaching tadi merasa nyaman ketika Bapak sedang coaching tadi. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang kedua adalah Bapak membawakannya itu yang kehadiran penuh. Yang saya catat ini adalah selalu menghadap ke coaching. Sehingga coaching tadi seakan-akan dihargai pendapatnya, dihargai juga jawabannya, sehingga coaching merasa dihargai dan merasa nyaman, santai ketika berkomunikasi. Ya, terima kasih. Ini Pak Tat, tadi sudah bagus sekali. Kira-kira kalau besok itu ada aksi lagi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Kalau berikutnya diberi kesempatan lagi, mungkin saya akan mencoba untuk mengembangkan yang memberdayakan Uci nih Pak. Jadi saya ingin mengekspor Uci ini sebanyak-banyaknya, sehingga Uci itu lebih banyak lebih banyak
solusi yang dia temukan sendiri. Kalau kebetulan sama ini tadi hanya ada 3 solusi yang berhasil muncul. Nah berikutnya ketika ada praktek coaching lagi atau saya melaksanakan coaching lagi, saya akan memberdayakan coach ini agar benar-benar menemukan banyak solusi. Jadi itu Pak, yang akan kami kembangkan. Kemudian juga saya akan mendengarkan aktif. Jadi kalau mendengarkan aktif, insya Allah dengan kehadiran penuh, insya Allah sudah beriringan, jadi tidak ada masalah. Begitu Pak, saya akan memberdayakan coaching dengan baik-baiknya. Berarti untuk pertemuan besok kalau ada coaching, fokusnya itu tidak-tidaknya iya, tapi akan memaksimalkan memberdayakan coaching. Ya. Terima kasih Bapak Atok, semoga untuk aksi coaching berikutnya akan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Abdullah masukan-masukannya dan juga kritiknya ke saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dur. Waalaikumsalam Pak Didi. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Katanya mau mempraktekkan coaching. Iya benar Bapak. Iya. Mempraktekkan coaching ya. Kalau boleh saya tahu nanti nilainya seperti apa ya? Insya Allah untuk rubrik penilaian sesuai dengan yang ada di LMS Bapak. Iya. Kita tahu ada 4 kompetensi ini, yaitu 1 pertanyaan berbobot, 2 mendengarkan aktif, 3 memberdayakan coaching, dan 4 keajaran penuh. Ini yang difokuskan Pak Abdul yang apa ya? Saya inginnya itu semuanya Bapak inginnya, tapi menurut saya yang saya ingin kembangkan itu adalah 2 saja yang sementara nanti. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh sama pertanyaan yang berbobot. Kalau begitu nanti indikator ketercapaiannya seperti apa ya? Yang pertama yaitu pertanyaan berbobot itu akan saya memberikan pertanyaan yang lebih spesifik dan pertanyaan itu kayak terbuka agar coachingnya yang bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya sesuai dengan coaching itu sendiri. Kemudian kehadiran penuh saya akan berusaha sebaik mungkin untuk komunikasi yang aktif gitu, sama coaching. Ya, silakan melaksanakan coaching. Semoga lancar dan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Abdullah. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah Pak, baik-baik saja. Jadi cuma ini Pak, saya bisa tidak waktunya gitu. Ya, insya Allah ada waktu yang banyak. Kayak Abdullah sebenarnya ini saya punya sebuah permasalahan sih. Kalau dibilang permasalahan, kalau dibilang bukan masalah ya bukan masalah, tapi sangat mengganjal. Jadi begini Pak, saya itu sudah merasa di kelas itu mengajar matematika sudah segenap upaya saya gunakan ya masuk media sudah saya latih semua, kemudian fokus kepada siswa sudah saya lakukan. Cuman masalahnya ini ketika sudah di sumatif akhir materi itu anak-anak hasilnya itu jauh di bawah ekspektasi saya. Nah itu sampai saat ini saya masih berpikir keras, ini kira-kira what's wrong, apa yang salah dari diri saya gitu. Nah, ya, baik Pak Atok, tadi adalah tentang sumatif yang tidak sesuai dengan hasil ekspektasi. Kira-kira yang tidak sesuai ekspektasi itu menurut Pak Atok itu yang bagaimana? Jadi gini Pak, ketika di formatif, ketika habis sebuah satu subbab gitu ya, misalkan follow balap begitu ya, saya kasih pembelajaran anak dengan berbagai upaya yang saya berikan, ada video, ada permainan dan sebagainya. Nah ketika saya kasih formatif di akhir subbab itu anak-anak tidak ada masalah.
Tapi ketika sudah akhir lingkup materi, karena lingkup materi kan banyak Pak ya, ada volume balok, ada volume kubus, dan yang lain ada sekitar 6 materi Pak. Nah itu hasilnya tuh don banget anak-anak, bahkan kalau dibilang jauh dari KKTP itu jauh Pak. Jadi ini yang jadi ganjalan saya. Dari masalah itu kira-kira Pak Atok, kondisi seperti apa yang ingin Bapak harapkan dari masalah tadi? Sebenarnya yang saya harapkan sih ketika formatifnya bagus ya otomatis nanti sistematiknya bagus. Ini saya nggak tahu ini kesalahannya di mana, kesalahannya di saya atau saya memikir pengajaran saya sudah fine-fine aja begitu. Kira-kira dalam skala 1 sampai 10, di mana 10 itu menggambarkan suasana yang sangat baik, posisi itu di angka berapa? Kalau di pembelajaran saya Pak, saya yakin, aku yakin ya 9 sudah 1 sampai 10 9 pembelajaran saya. Oh, kiraan Bapak? Iya, jadi pembelajaran saya sudah seperti itu. Menurut saya sudah oke lah. Saya juga fokus ke anak-anak, saya mulai dari hal-hal yang apa namanya nyata. Kemudian formatnya juga bagus. Nah, ketika di akhir materi ini Pak ya, banyak keluhan-keluhan. Nah, ya kira-kira tadi Bapak ingin agar formatif dan sumatifnya itu hasilnya cukup maksimal. Kira-kira apa yang usaha yang dilakukan agar Pak Atok ini bisa mencapai itu? nah itu Pak, kan dari segi pembelajaran sudah oke, saya sudah dari sisi media saya sudah menampilkan yang menurut saya sudah terbaik. Kemudian dari segi pendekatan saya ke anak-anak juga oke, formatifnya juga sudah bagus gitu kan. Nah ini yang jadi pertanyaan saya kok apa ya yang kurang gitu. Jadi saya sampai saat ini belum menemukan Pak apa namanya titik kelemahan saya apa, kekurangan saya di situ apa. Kira-kira pembelajaran yang ingin Bapak usahakan, tadi kan sudah video pembelajaran sudah itu, ada lagi tidak kiat-kiat untuk Bapak bisa mencapai itu? Apa Pak ya? Selama ini sih ini Pak, yang saya rasakan itu ketika ini mungkin Pak ya, apa ya? Ini mungkin Pak, apa? Saya itu jarang sekali ngasih PR. Ya, saya itu jarang sekali ngasih PR. Saya itu ketika mau ngasih PR ke anak-anak itu anak-anak bilang, Pak Ustaz jangan sampai aja, kita sudah banyak PR. Nah ketika seperti itu saya jadinya kasihan anak-anak sudah banyak PR, sehingga anak-anak nggak saya kasih PR saat itu. Jadi yang mungkin yang saya mau pikirkan sendiri begitu ya, mungkin ini mungkin ya ketika di formatif bagus, tapi ketika diarahkan kok begitu semakin bahwa hasil begitu mungkin itu. Berarti anak-anak kurangnya soal pembelajaran setelah pembelajaran tadi, misalnya pada tadi. Ya. Jadi mungkin itu ya Pak, kurang latihan soalnya. Karena memang kan Pak, di bukunya anak-anak itu kan ada 2 buku Pak, buku materi sama buku kerja. Nah ini karena buku terbitanya Singapura, harganya lumayan mahal, jadi anak-anak dipersilakan membeli yang buku aja saja, buku materi saja, sementara buku kerja tidak. Nah sementara teman-teman biasanya itu lebih banyak menggunakan sumber-sumber yang lain ketika membuat latihan-latihan sekolah. Itu Pak. Berarti yang saya tangkap tadi pembelajarannya agar sumatif dan formatif itu hasilnya lebih baik, Bapak yaitu melakukan latihan-latihan lagi. Ya. Yang kedua itu adalah tentang materi ajar dari yang di Singapura tadi, pembelajarannya agar di kontekstual dan lebih mengena lagi tadi. Nah, kira-kira itu Pak Atok, ada nggak hal lain yang ingin Bapak lakukan? Ya itu Pak ya, apa namanya? Ini yang selama saya pikir juga, cuma karena waktu mungkin ya. Ini saya ingin mengembangkan di apa namanya latihan-latihan soal itu semacam kayak kuis gitu ya, semacam kayak sesuatu yang menarik buat anak-anak. Yang saya pikirkan selama ini saya bikin TTS gitu, kan istilah tadi matematika gitu. Jadi selama ini saya belum bisa mengembangkan juga dengan waktu. Jadi mungkin sebetulnya akan saya buat anak-anak ini
enjoy ya, meskipun ada tugas tapi nggak merasa ada tugas karena itu untuk mainan atau mungkin semacam kayak yang backlight dan sebagainya itu nanti yang ketika klik satu lakukan sudah bisa ada yang lain seperti itu. Berarti yang berikutnya adalah pembelajaran yang inovatif yang saya tangkap tadi. Baik. Kira-kira Bapak tadi pembelajaran mana yang akan dilakukan terlebih dahulu dari kedua kondisi tersebut? Kalau saya ini Pak, kembali ke pembuatan tugas gitu, yang karena saya pikir anak-anak kurang latihan soal ya. Kalau pembelajaran kan insya Allah sudah skala 10, 11, 9 ya. Jadi saya fokusnya di pembinaan keterampilan anak di latihan soal. Latihan soal itu yang diutamakan. Ya, latihan soal nanti akan saya bentuk semenarik mungkin sehingga anak-anak tidak merasa tugas. Seperti mengajarkan seolah-olah itu tidak tugas yang betul gitu, sehingga malah merasa nyaman gitu. Ya, betul. Ya, baik Pak. Atau kira-kira dalam aksinya nanti kan pasti perlu bantuan. Nah, kira-kira siapa yang bisa untuk menjaga komitmen itu agar bisa terlaksana dengan baik? Yang pertama pastinya saya akan minta bantuan ke teman tim ya, karena di kelas dengan saya itu ada 3 pengajar matematika, sehingga saya akan diskusi dengan beliau. Kemudian yang kedua saya akan minta bantuan kepada tim IT-nya sekolah, karena saya butuh bagaimana membuat produk atau program atau semacam merah membuat tugasnya anak-anak itu menarik dari tugas. Itu Pak. Jadi saya akan berkolaborasi dengan teman sejarah di jenjang kelas saya, kemudian juga menghubungi IT sekolah. Berarti sangat lengkap begitu ya untuk kolaborasi dengan tim-tim tadi. Iya. Kira-kira dalam pembicaraan tadi apa yang dapat Pak Atok temukan dari percakapan ini? Ya, yang saya temukan dari percakapan ini bahwa kekurangan saya adalah ketika setelah pembelajaran latihan soal itu belum saya kasih secara intens, saya pikir setelah lebih banyak lagi sehingga harus memperbanyak itu, meskipun nanti harus dibentuk dalam bentuk yang lebih menarik. Berarti yang saya tangkap tadi yaitu latihan soal seakan-akan anak-anak tidak sengaja itu adalah sebuah soal ya. Sehingga mereka sangat menyenangkan dengan inovatif ya. Pembelajaran yang baik oleh tim. Ya. Baik Pak, sekiranya itu kayaknya saya nggak sabar untuk mendengar ceritanya besok. Nah ini saya harus berbekal panduan dari teman-teman ICT, teman-teman IT bagaimana program itu bisa saya pelajari dengan cepat. Jadi mungkin pelaksanaannya ya mungkin dalam menunggu setelah semester ini Pak, karena ini kan akhirnya sudah di semester 1 ya, mungkin di awal kedua saya akan mulai Pak. Berarti setelah semester 1 dimulai dan di aksi nyatanya ya, di semester 2 Pak. Baik Pak Atok, saya tidak sabar untuk besok. Saya ingin mendengarkan ceritanya Pak Jenengan. Kira-kira itu bagaimana ya? Saya sangat tertarik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sudah melaksanakan coaching ya? Ya, alhamdulillah. Ini tadi setelah pelaksanaan coaching, apakah Pak Abdul sudah menerapkan kompetensi inti yang dimaksud awal tadi? Alhamdulillah Bapak, saya sudah melaksanakannya, yaitu 2. Ya. Yang pertama tadi adalah pertanyaan yang berbobot, yang kedua adalah kehadiran penduduk. Baik Pak Abdul sudah melaksanakan coaching dengan baik ya, sesuai alur kita. Pak Abdul sudah menambahkan kompetensi inti yang dimaksud tadi. Pak Abdul sudah melaksanakan pertanyaan bobot kepada coaching tadi dengan menggunakan pertanyaan terbuka, dan yang kedua juga sudah mampu memberdayakan coaching sehingga coaching itu mempunyai regenerasi dan ide yang jelas apa yang akan dilakukan oleh coaching tersebut. Terima kasih
Pak Abdullah sama semuanya. Kemudian setelah itu kompetensi apa lagi ya jika nanti ada coaching kembali yang Pak Abdullah fokuskan untuk besok aksinya ya. Insya Allah besok itu Bapak selain yang tadi adalah pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran menu, yaitu saya akan melakukan pemberdayaan pada coach, yaitu sehingga coach itu bisa menggali potensinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Mungkin itu yang akan saya laksanakan Bapak. Oke Pak Abdullah, semoga nanti coaching yang selanjutnya berjalan dengan baik, lancar, dan apa yang diharapkan juga bisa tercapai, solusinya juga berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapak. Sukses selalu Pak Abdullah.